Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno. Di video kali ini kita bakal unboxing lengkap ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu unboxing lengkap itu seperti apa, jadi selain kita melihat isi box penjualannya, kita bakal melakukan beberapa tes ya. Selain tes informasi terkait spesifikasi dari gadget tersebut, kita bakal melakukan tes layar dan juga tes speaker, dan nanti kita bakal bermain game di gadget tersebut yang kita unboxing. Kali ini kita bakal unboxing lengkap sebuah tablet dari itel terbaru, yaitu itel Tab Vista 30 ya teman-teman. Ini dia box penjualannya seperti ini, yang kemarin kita beli flash sale di Shopee di tanggal 25 Juni ya. Untuk rincian harganya, jadi itel Tab Vista 30 itu dijual harganya 1.879.000, namun kita mendapatkan diskon dari Shopee sebesar 182.000, dan juga tambah koin yang kita miliki itu sekitar 152.000. Jadi total yang saya bayarkan tuh sebesar 1.494.000 ya. Kemudian kita juga mendapatkan gift keyboard dari itel, dan ini dia free-nya atau bonus dari itel di sebuah keyboard. Nanti kita bakal pakaiin juga di Tab Vista 30 ini seperti apa. Dan di harga di under 2 jutaan, atau lebih tepatnya pada saat harga awalnya itu 1,8 jutaan. itel Vista Tab 30 ini memiliki spesifikasi yang mantap ya teman-teman. Salah satunya CDI udah pakai layar luas sebesar 11 in dengan resolusi Full HD. Terus juga udah pakai memori UFS dengan storage di 128 GB, baterai gede di 7000 mAh, terus juga udah pakai dual speaker. Dan selain itu Jidoy juga udah punya jaringan 4G seluler. Jadi ini bener-bener paket komplit banget di harga under 2 jutaan. Dan gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing itel Vista Tab 30 ini. Dan ini dia isi box penjualan dari itel Vista Tab 30. Yang pertama kita bakal mendapatkan unit tabletnya seperti ini. Lalu yang kedua kita mendapatkan SIM tray ejector. Terus ada kartu garansi dan buku panduan. Ada juga kabel USB Type-C. Dan juga kepala charger dengan output 10 watt saja. Dan untuk unit yang kita beli ini warna grey ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan warna, yaitu warna biru dan juga warna abu-abu seperti ini. Dan ini dia penampakan dari itel Vista Tab 30, di mana di bagian belakang di sini kayak mirip 3 buah kamera ya teman-teman. Padahal kalau kita dekatkan, si doi hanya memiliki satu kamera saja ya teman-teman, yaitu kamera utama sebesar 8 megapiksel. Terus ini ada lampu flash dan juga ada tulisan ES saja tanpa ada apa-apa. Terus bagian pojok bawah di sini ada tulisan Vista Tab Design by itel. Dan untuk build quality dari itel Vista Tab 30 ini cukup solid teman-teman. Di bagian frame-nya ini terbuat dari aluminium berasanya. Terus bagian back cover-nya ini kelihatannya masih dari plastik ya. Ini secara build quality cukup solid dan terasa cukup enteng buat sebuah tablet ukuran 11 in ya, saya rasa. Dan untuk informasi terkait beratnya itu kurang lebih sekitar 500 gram ya teman-teman, 510 atau 515 lah, saya lupa. Terus untuk sisi persisinya di sini kita lihat dulu ya. Untuk samping kanan di sini ada tombol power, juga ada tombol volume, terus dia ada lubang mikrofon dan juga tempat SIM tray ejector. Kita lihat dulu SIM tray-nya seperti apa. Oke, untuk SIM tray-nya hybrid teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pakai 2 SIM card atau 1 SIM card dengan micro SD. Jadi ini mantep banget ya, udah mendukung jaringan seluler di harga under 2 jutaan. Terus untuk si samping kiri ini polos, gak ada apa-apa. Di bagian samping atas ini ada lubang charger dengan USB Type-C. Terus ada, ini sebenarnya kayak lubang speaker ya, namun ini si doi cuma ada 2 buah aja ya. Jadi yang ada speakernya bagian atas ini kayaknya cuma hiasan aja. Terus bagian bawah di sini juga sama, seperti ada 2 speaker, namun si doi cuma ada 1 speaker di bagian atas ini kayaknya cuma hiasan aja. Terus untuk di bagian layar depan di sini ada 1 kamera di bagian depan tanpa lampu flash ya. Ini kalau nggak salah resolusinya 5 megapiksel dengan ukuran layar 11 inch. Terus untuk bezelnya masih tergolong simetris teman-teman ya. Dan saya rasa meskipun tebal tapi masih oke lah, di kelas harga 1 jutaan punya bezel yang cukup oke lah untuk kelas harganya. Terus di sini untuk pelindungan layar udah pakai ya teman-teman ya, udah dipakein pelindungan layar. Jadi teman-teman nggak perlu beli lagi. Dan langsung aja kita nyalakan untuk pertama kalinya itel Vista Tab 30 ini. Jadi
dia tampilan awal dari itel Tab Vista 30 teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman lihat ya untuk bloatware-nya kayak nggak ada ya, nggak ada aplikasi atau bloatware yang biasanya sih cukup banyak ya di HP-HP atau gadget-gadget dari itel dan Treasure Holding. Namun di sini bersih teman-teman, nggak ada sama sekali. Dan untuk sisa store-nya coba kita cek dulu ya di pengaturannya. Di sini kita cek. Untuk totalnya dari 128 GB yang kepake sekitar 10 GB teman-teman. Dan untuk refresh rate layarnya ini masih 60 Hz ya. Jadi kalau teman-teman scroll seperti ini memang nggak begitu mulus tampilan layarnya. Dan untuk resolusi layarnya ini udah pakai resolusi Full HD teman-teman ya. Dan untuk bezelnya ini terlihat simetris antara atas bawah, samping kanan dan kiri. Meskipun ini cukup tebal, tapi saya rasa di harga 1 jutaan ini masih bisa dimaklumi lah untuk bezel tablet seperti ini. Dan untuk sistem Android-nya, si Doi ini udah start di Android 14 terbaru ya teman-teman. Meskipun untuk jaminan update-nya saya belum tahu apakah itel Vista Tab 30 ini bakal mendapatkan update. Saya juga kurang tahu. Di berikutnya kita bakal install beberapa aplikasi untuk mengetahui informasi lebih lengkap dari itel Tab Vista 30 ini. Di sini si Doi ya, untuk memorinya udah pakai UFS ya teman-teman. Dibandingkan seri sebelumnya yang masih pakai eMMC 5.1 dan di itel Vista Tab 30 ini Doi udah pakai UFS. Jadi ini mantep banget ya di kelas harganya udah pakai UFS. Terus untuk SoC-nya di sini kebaca pakai Unisoc Tiger T606. Ini secara spesifikasi masih sama dengan generasi sebelumnya teman-teman, yaitu itel Pad 2 pakai prosesor yang sama. Saya rasa untuk prosesornya ini cukup mumpuni ya di kelas harganya. Meskipun ya, yang cukup disayangkan adalah RAM-nya yang cuma 4 GB saja. Tapi kalau kita lihat di harga 1 jutaan rata-rata tablet di harga sini memang hanya pakai RAM 4 GB saja. Terus untuk fabrikasi di sini masih pakai fabrikasi 12 nanometer. Untuk sensor ini cukup banyak yang absen teman-teman ya, seperti gyroscope, barometer, magnometer, dan juga proximity. Dan untuk sensor yang ada ini ada accelerometer dan juga sensor cahaya. Yaps, untuk skor Antutu Benchmark si Doi mendapatkan angka di 242 ribuan ya teman-teman, dengan rincian skor CPU seperti ini dan juga GPU seperti ini. Ini kita pakai yang Antutu Benchmark versi 10 ya. Kalau di Jakarta Review kemarin tuh Doi pakai Antutu Benchmark versi 8 yang mendapatkan skor di angka 180 ribuan. Kita cari-cari tadi nggak ada sih untuk yang versi 8-nya, jadi kita pakai yang seperti ini. Dan berikutnya coba kita tes untuk layar teman-teman, apakah ada delay touch atau enggak ya. Oke, kita geser pelan-pelan untuk aplikasi Google ini, dan ini ngikut teman-teman ya, nggak ada kayak ada delay. Ini aman, lancar. Oke, aman ya soal masalah layar atau biasanya ada di HP-HP itel. Yang ada di itel Vista Tab 30 ini aman teman-teman. Dan tadi ternyata si Doi juga dapat update ya teman-teman. Yang pertama itu soal optimalisasi beberapa masalah dengan masalah operator. Yang kedua soal kelancaran sistem yang dioptimalkan lagi. Dan yang ketiga ada tambahan aplikasi Wima dan juga Aviana. Kira-kira untuk stage ukuran update-nya di 371 MB. Berikutnya kita tes untuk game Subway Surf teman-teman ya. Subway Surf ya, kita akan coba bermain gamenya. Kita lanjutkan dulu. Jadi kita udah mulai bermain. Kalau di layar sih masih nyaman teman-teman ya bermain game Subway Surf. Ini masih lancar-lancar aja layarnya. Oke, udah agak mulai cepet nih. Kita main aman dulu. Oke. Aduh, hampir aja bro. Aduh, mati coy. Sekarang kita sudah ke game Mobile Legends teman-teman ya, menggunakan itel Tab Vista 30. Ya, untuk frame rate-nya dapat tinggi dan juga grafisnya tinggi. Mentok seperti itu untuk gamenya. Dan langsung aja kita mainkan gamenya teman-teman. Di volumenya kurang lebih sekitar 60%. Saya rasa ini cukup lantang volumenya. Meskipun nggak yang bagus-bagus banget keluaran suaranya ya, karena memang harganya 1 jutaan bro. Tapi ini sudah cukup lantang nih, dan jelas menurut saya, nggak mendem.
nggak gitu mendem-mendem banget lah pokoknya. Walah, walah, walah. Musuhnya berbondong-bondong bro, lanjut kita serang balik nih. Yuk kita ajar. Yuk turret terakhir bro. Yo, hajar. Waduh. Akhirnya kita victory, dan saya rasa main Mobile Legends di ITEL Vista Tab 30 ini masih nyaman teman-teman ya. Belum ada kendala sih saat pertama main. Mungkin nanti kita akan sampaikan aja di video review ya terkait bermain game Mobile Legends di ITEL Vista Tab 30 seperti apa. Tapi ketika saya bermain awal tadi masih nyaman-nyaman aja sih, nggak ada yang kendala yang berarti banget. Settingannya juga tinggi, jadi oke lah. Dan sekarang kita cek untuk kualitas gambar ketika nonton YouTube teman-teman. Ini di resolusi Full HD ya, di 1080 pixel ya. Hasilnya seperti ini. Ini menurut saya cukup tajam. View angle-nya juga dari sisi manapun tetap terlihat ya di ITEL Tab Vista 30 ini. Untuk speakernya ini juga lumayan lantang teman-teman. Langsung dibuka aja ya. Ini mentok volumenya. By the way, ini Oke. matanya siapa ya? Ini kalau untuk kualitas layar mantap banget sih ITEL Tab Vista 30 ini teman-teman ya. Ini bener-bener jernih untuk kelas harganya yang hanya 1 jutaan di sebuah tablet. Yang rata-rata hanya XD aja ya untuk harga kelas harga segini. Berikutnya kita buka dulu box untuk keyboard ya dari ITEL Vista Tab 30. Ini kemarin kita dapat bonus ya teman-teman. Coba kita buka dan kita pasangkan ke tabletnya. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya kita buat ngetik di Google. Jadi kalau teman-teman mau beli tablet ini ya, ketika punya budget 1 jutaan, ya saya rasa ITEL Tab Vista 30 ini cocok lah buat bikin skrip atau sekedar buat pembelajaran ketika ada tugas sekolah ataupun tugas kantor ya yang ringan-ringan. Tentunya ini cukup cocok buat itu ya, kebutuhan tersebut. Dan saya rasakan untuk tombol dari keyboard ITEL Tab Vista 30 ini cukup nyaman teman-teman, cukup empuk juga. Meskipun ini masih berbunyi ya, untuk ketika kita pencet takuk-takuknya berbunyi, tapi ya di harga 200 ribuan bro, kita nggak bisa komplain banyak juga sih. Dan untuk mouse-nya harus pakai manual karena ini nggak dilengkapi dengan mouse-nya. Jadi teman-teman bisa pakai mouse terpisah ya, disambungkan juga ke Bluetooth. Dan untuk konektivitas dari keyboardnya juga pakai Bluetooth ya teman-teman. Jadi nggak pakai dongle. Berikutnya untuk konektivitas seluler, di sini kita udah pasangkan SIM card teman-teman ya. Dan kebaca ini ada tulisannya 4G. Yeps, jadi Sido ini benar-benar bisa ya, unit yang kita punya ini bisa pakai jaringan seluler. Jadi kalau teman-teman keluar rumah nggak perlu khawatir mau nyalain si tablet untuk mendapatkan jaringan internet. Untuk sektor kamera kita cek dulu teman-teman. Di sini kita buka ya. Untuk pilihan kamera ada beberapa fitur seperti panorama, portrait, terus ada mode pro juga. Di sini ada otomatis, terus ada juga video. Untuk video di sini kita cek ya untuk resolusinya. Untuk bagian kamera belakang mentok di Full HD 30 fps ya. Ini kayaknya nggak ada stabilizer ya karena Sido nggak ada gyroskopnya. Terus untuk selang waktu, terus ada juga lainnya, ada catatan video, kode QR, dan juga ada mode malamnya juga. Dan untuk kamera depan di sini resolusi videonya mentok di XD 720 pixel ya teman-teman, dengan fps di 30 fps. Ini saya rasa cukup disayangkan ya, kenapa justru malah kamera depannya resolusinya mentok di SD. Ya minimal kasihlah ya 1080 di 30 fps sama seperti di kamera belakang. Karena penggunaan sehari-hari notabene kita pakai tablet tuh ya sering pakai kamera depan ya dibandingkan kamera belakang. Semoga aja nanti ITEL mendapatkan apa ya, pencerahan lah untuk kedepannya membuat tablet. Untuk kamera depan pilihlah resolusi yang 1080 30 fps, jangan mentok di SD aja. Dan sekarang kita coba ya untuk shutter foto di ITEL Vista Tab 30. Oke, ini cukup cepat teman-teman untuk shutter fotonya.
Dan untuk kualitas gambar dan videonya kira-kira sampelnya seperti ini di itel Vista Tab 30. Ini dia untuk sampel video dari itel Tab Vista 30 ya teman-teman. Ini kamera belakang di resolusi Full HD 30 fps. Seperti ini, coba kita lihat untuk autofokusnya. Oke, autofokusnya juga cukup cepat ya teman-teman di kamera belakang ini. Dan kalau ini untuk kamera depan teman-teman, mentok di resolusi HD ya 720 30 fps, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya sih nggak begitu detail teman-teman ya, karena resolusinya emang cukup di HD aja. Yowes, gitu aja teman-teman video unboxing lengkap dari itel Tab Vista 30. Dan saya katakan untuk harga 1 jutaan itel Vista Tab 30 ini, ya kesan pertama si doi ini benar-benar mantep ya di kelas harganya. Spesifikasi yang diberikan cukup oke ya, layar luas dengan resolusi Full HD. RAM-nya juga lega di 128 GB dengan jenis udah pakai UFS yang tadi kita udah cek. Untuk performanya saya rasa cukup oke lah ya di kelas harga segini. Meskipun RAM-nya itu cuma 4 GB ya, yang cukup disayangkan sih RAM-nya aja ya. Semoga aja nanti itel ke depan untuk seri berikutnya kasihlah RAM-nya minimal ya 8 GB lah untuk kelas harga segini lah ya. Minimal buat jangka panjang saya rasa RAM 8 GB atau 6 GB masih cukup oke ya dibandingkan RAM yang 4 GB saja. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan ringan seperti ngetik ataupun bersosial media, nonton YouTube, saya rasa ini udah cukup banget lah. Selain itu si doi juga punya baterai gede, plus juga bisa pakai jaringan seluler 4G. Dimana di harga 1 jutaan rata-rata brand tablet itu belum ada ya kayak yang pakai jaringan 4G di kelas harga 1 jutaan, mentok ya cuma WiFi only aja. Bagi teman-teman yang tertarik membeli itel Tab Vista 30 ini, bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Siapa tahu ada bonus ya. Yowes, gitu aja teman-teman video dari saya. Kalau ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda, teman-teman bisa share aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.